Hai, halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bahas beberapa poin tentang MacBook Air M1 yang sudah saya pakai sejak Juni 2021, hampir 2 tahun. Seperti apa? Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2023? Simak terus sampai akhir. MacBook Air yang saya punya ini adalah MacBook Air M1 base model. Artinya MacBook Air ini RAM-nya cuma 8 GB dan storage-nya 256 GB. Penggunaan saya paling banyak adalah untuk edit video, edit foto, dan sedikit kerjaan office. Singkatnya, kalau teman-teman tidak mau nonton sebenarnya sampai akhir video ini, menurut saya MacBook Air M1 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2023. Sudah, titik, gitu aja. Tapi kalau masih mau lanjut nonton, yuk. Poin yang pertama, kenapa MacBook Air ini masih worth it atau worth to buy? Pertama adalah soal harga. Apalagi sekarang harganya sudah turun ya. Waktu awal saya beli itu di Juni 2022 harganya sekitar 15 jutaan. Sekarang ini harganya hanya di 12 jutaan kalau dicek di marketplace ya, Tokopedia dan sebagainya. Poin yang kedua itu soal performa. Waktu awal saya pakai ini MacBook Air M1 ini, base model ini untuk edit video, ada yang komen kalau MacBook Air M1 ini rasanya nggak akan kuat dan panjang umurnya kalau dipakai begituan gitu ya. Setelah saya pakai hampir 2 tahun dengan workload saya yang kondisinya edit video, edit foto gitu ya, kondisinya ini masih prima. Memang kondisi baterainya udah tidak 100%, tapi bukan berarti si MacBook Air ini nggak bisa dipakai kalau nggak dicolok gitu. Tetap bisa, baterainya tetap masih kuat untuk kerja-kerja editing. Poin yang ketiga adalah soal display. MacBook Air ini saya milik pribadi ya, secara pribadi saya pakai ini. Tapi di kantor saya juga pakai Mac, tapi bukan MacBook, tapi Mac Mini gitu ya. Bukan yang base model, jadi Mac Mini-nya itu CTO, custom order, jadi RAM-nya 16 GB. Nggak head to head sih sebenarnya sama ini, karena kalau dibandingkan tuh nggak head to head, tapi secara performa saya yakin Mac Mini-nya yang di kantor pasti lebih kencang ketimbang ini. Eh, karena yang ini base model, Mac Mini-nya itu CTO ya. Tapi kelebihannya ini adalah display. Di Mac Mini itu kita, karena itu PC ya, itu nggak punya display, jadi kita harus beli lagi. Nah, kalau kita pakai Mac Mini dengan ini, budgetnya itu kurang lebih aja sebenarnya, mirip-mirip. Tapi kalau kita pakai Mini, kita harus beli display lagi gitu, harus beli monitor lagi gitu. Dan apalagi kalau kita butuh monitor yang akurat, perlu kerjaan-kerjaan dengan aplikasi display gitu ya. Jadi pasti untuk budget beli monitor itu akan lebih mahal lagi gitu ya, ketimbang kita beli yang udah sepaket gitu, komputer dan displaynya, laptop gini ya. Poin yang keempat, penggunaan saya yang untuk edit video, edit foto, dan sedikit kerjaan office sebenarnya belum bisa dibilang power user ya, karena so far kerjaan-kerjaan saya ini walaupun belum power user, saya pakai di sini ini masih belum kewalahan gitu. Jadi kalau kerjaan teman-teman cuma kerjaan office, word processing, spreadsheet, presentation, saya yakin sama chip M1 tuh kayak dicemil-cemil doang gitu ya. Jadi user seperti itu yakin belum butuh chip M2 gitu, belum butuh. Jadi daripada beli chip M2 yang mahal, mendingan budgetnya disimpan untuk hal yang lain. Poin kelima, ini yang base model soal storage. 256 untuk seorang yang kerjanya edit video, edit foto, sedikit kerjaan office pasti nggak cukup. Eh, Terutama kalau langsung disimpan semuanya di storage internal. Pasti tetap butuh SSD atau hard disk eksternal buat simpan file. Tapi kalau yang ragu apakah cukup untuk aplikasi, kalau saya rasanya sih cukup. Menurut saya rasanya cukup. Karena nggak setiap hari kan kita install aplikasi, nggak setiap hari juga ada update software atau update OS gitu kan. Terus internal storage 256 mungkin nggak cukup juga kalau teman-teman ada niat untuk main game di sini nih. Jadi suka install game, apalagi install game beberapa game sekaligus gitu ya. Saya yakin mungkin nggak cukup. Tapi kalau selain itu, saya yakin rasanya cukup. Penggunaan saya selama ini storage internal hanya untuk sistem sistem untuk OS
dan beberapa file project yang lagi saya kerjakan. Project-project yang udah selesai itu saya pindahkan langsung ke hard disk eksternal. Poin ke-6 itu soal penggunaan jangka panjang. Ini mungkin menurut saya subjektif ya, tapi saya selalu merasa umur masa pakai barang elektronik itu biasanya 3 tahunan gitu. Entah nanti umurnya itu kepangkas itu gara-gara performa, atau gara-gara modelnya, atau gara-gara fiturnya. Model itu termasuk desain ya, tapi ini kan ini Apple ini bos, ya kan. Dukungan update-nya itu update OS ya, terbukti selama ini cukup panjang. MacBook Pro dulu saya punya MacBook Pro Mid 2012 itu sampai saya pakai 2021 itu masih tetap dapat update OS. Terus dari segi performa saya pakai dari awal sekarang sampai 2021 sampai 2 tahun sekarang ini tetap snappy gitu. Eh, nggak lelet, nggak bikin jengkel gitu, tetap satset lah mas ya gitu ya, tetap satset. Terus dari segi model ya nggak usah dibilang, ya udah tahu semua ya, Apple yang digigit itu memang rajanya kalau bikin desain yang premium dan timeless. Jadi nggak terasa walaupun sudah tahun, tetap gak ketinggalan zaman gitu. Nah itu beberapa poin yang menurut saya kenapa MacBook Air ini masih tetap worth it untuk dibeli ya, walaupun ini M1 bukan M2. Jadi semoga video ini bermanfaat. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekian video saya. Assalamualaikum.